Bab 588. Sosok misterius. Erikin tersenyum dingin, lidah api menyembur dari tubuhnya. Beberapa yang lainnya masih ingin menghadang, namun dalam sekejap sudah dimakan oleh api, berteriak sadis hingga menjadi abu. Erikin menerjang dan menangkap wakil ketua. Erikin menghancurkan diafragmanya dalam satu tinjuan. Kamu sudah menghancurkan kultivasiku, kenapa tidak membunuhku saja? Wakil ketua putus asa sekali, terkejut bercampur emosi. Aku tidak membunuh kamu karena kamu tidak pantas. Nanti beritahu ke Brahma kalau aku akan menemukan kalian, membunuh kalian semua. Tatapan Erikin dingin sekali, jarinya menunjuk di udara, sebuah cahaya berwarna merah api memasuki otak wakil ketua. Kemudian dalam satu tendangan melayangkan wakil ketua jauh ke sana. Erikin menakutkan sekali, kabur. Di saat Erikin menoleh, ketua asosiasi ke-7 dan ke-8 melarikan diri dengan ketakutan. Kali ini mereka benar-benar terkejut, meskipun punya instrumen fase kesempurnaan pun juga tidak berani bertarung dengan Erikin. Erikin memandang dengan dingin, kemudian mengulurkan tangan menangkap. Seketika muncul dua naga api panjang di udara, dengan sekali tunjuk, naga api tersebut terbang ke arah dua orang itu. Tanpa mempedulikan hasilnya akan bagaimana, Erikin datang ke hadapan Finola Su, serta membantunya berdiri. Finola, maaf, kamu menyelamatkan aku lagi. Erikin memandang Finola Su dengan tatapan bersalah. Finola Su menggeleng, ia memandang wajah Erikin. Setelah saling berpandangan dengan Erikin selama beberapa detik, ia melangkah mundur dan perlahan menghilang di kejauhan. Finola. Erikin berteriak, namun tidak ada yang menjawab. Uhuk-uhuk. Di ujung hutan sana, ketua asosiasi ke-6 terus melarikan diri sembari muntah darah. Dia lebih peka daripada ketua asosiasi ke-7 dan ke-8. Sejak Erikin memulih, dia sudah punya firasat buruk, sehingga ia sudah mulai kabur ketika Erikin mematikan mayat hidup. Dan arah dia melarikan diri bukan asosiasi Budo Kota B. Kalau kultivasi Erikin meningkat lagi, maka asosiasi Budo Kota B akan mampus. Dia hanya bisa berlari sejauh mungkin, bahkan meninggalkan kota G baru ada kesempatan hidup. Namun ia benar-benar terluka parah, darah segar menyemprot keluar dari mulutnya, ia berlutut ke tanah dengan terengah-engah. Saat ini muncul sepasang kaki di depan matanya, kemunculan orang ini tanpa bersuara sama sekali. Ketua asosiasi ke-6 langsung mendongakkan kepala, melihat orang yang datang tersebut ia baru menghembuskan nafas lega. Samuel, kenapa kamu di sini? Ketua asosiasi ke-6, aku mencemaskan keselamatan kalian, tapi kemampuanku benar-benar terlalu rendah sehingga tidak dapat mendekat, jadi aku hanya memantau di sekitar sini. Ujar Samuel dengan hormat sambil memapah ketua asosiasi ke-6 berdiri. Bagaimana situasi sekarang? Tanya Samuel. Ketua asosiasi ke-6 menjawab, kita sudah menang, tapi tetap ada sasaran yang melarikan diri, aku sedang mengejar untuk membunuhnya. Ketua asosiasi, aku lihat lukamu tidak ringan. Ujar Samuel. Hanya luka kecil saja. Samuel, sekarang kamu pergi beritahu ketua asosiasi yang lain, tidak ada yang aku temukan di sini, seharusnya musuh tidak ada di sini. Ketua asosiasi ke-6 melambaikan tangan, dia berencana menjauhkan Samuel dan lanjut melarikan diri. Baik, Samuel mengangguk. Diam-diam ketua asosiasi ke-6 tersenyum dalam hati, mulai sekarang tidak ada lagi yang namanya asosiasi Budo Kota B. Samuel ini kelihatan cerdas tapi sebenarnya juga seseorang yang bodoh. Namun baru saja ketua asosiasi ke-6 berpikir seperti itu, dia merasa lehernya sakit. Ia menoleh dengan terkejut, Samuel sedang menarik kembali pedangnya perlahan, darah segar menetes dari pedang. Dalam mimpi pun ia tidak menyangka orang yang dulu bisa ia habisi hanya dengan menjentikkan jari saja malah membunuhnya hari ini. Ketua asosiasi ke-6 mendekap lehernya, serta mengeluarkan suara sekarat bercampur ekspresi tidak percaya, darah tidak berhentinya mengalir, hingga akhirnya terjatuh ke tanah. Binatang tua, tidakkah memukul dan mengomeli aku sangat enak bagimu? Samuel menendang-nendang mayat ketua asosiasi ke-6 dan langsung mengencingi wajahnya. Wajah Samuel masih berseri-seri, dia bakar jenazahnya, kemudian memungut pedang hantu ketua asosiasi ke-6.
Samuel mengusap instrumen fase kesempurnaan ini dengan wajah terpana. Erikin, terima kasih banyak sama kamu, sudah membiarkan aku mendapatkan pusaka ini. Aku percaya kita masih akan bertemu lagi. Samuel tertawa terbahak-bahak dan menghilang dari hutan. Ketua asosiasi ke-6 juga sudah mati. Di sisi lain dari hutan, Erikin sedang membereskan instrumen fase kesempurnaan di samping ketua asosiasi ke-7 dan ke-8. Ia mengerutkan dahi. Tadi saat ia mengeluarkan tinjuan, dia sudah memberikan tanda ke tubuh mereka. Sekarang tanda tersebut sudah menghilang, yang berarti ketua asosiasi ke-6 sudah meninggal. Mati karena lukanya atau ada keberadaan seseorang yang lain. Dari persengkokolan Brahma dan asosiasi Budo selama sekian tahun, sampai ibunya dikurung, kemudian kematian ketua asosiasi ke-6 hari ini yang tiba-tiba. Erikin merasa ada sosok misterius yang dari awal sampai akhir mengatur semua ini. Asosiasi Budo Kota B banyak kecurigaan, sekalipun asosiasi ini dihancurkan, masalah juga belum tentu berakhir. Tapi terlalu jauh jika memikirkan hal-hal ini, seharusnya sekarang segera menyelamatkan orang dulu. Erikin mengayunkan telapak tangan, pedang terbang Ye Zun langsung kembali ke tangannya, dia menginjak pedang itu dan meninggalkan tempat tersebut. Saat ini di lapangan, pusaka besar berbentuk mangkok itu masih berdiri tegak di sana. Orang-orang asosiasi Budo tidak berhenti menyerang, cahaya di pusaka juga tidak berhenti gemerlapan. Ye Zun yang sedangkan mengendalikan barang ini mulai berkeringat. Tuan Muda Ye, jika memerlukan pil mujarab, aku punya beberapa yang bisa dipakai. Andri Zhu datang perlahan dengan memakai cadar. Ye Zun memandang Andri Zhu sekilas, tiba-tiba dengan tertarik ia berkata, pil mujarab tidak diperlukan, tapi aku malah ingin melihat wajah aslimu, bisa dikabulkan. Andri Zhu tertawa kecil, Tuan Muda Ye sungguh pandai bercanda, kalau kamu sudah melihat wajahku, maka harus menikahi aku. Itu juga tidak masalah, berdasarkan pengalaman hidupku, wajah Nona Zhu pasti cantik tiada taraf. Ujar Ye Zun dengan percaya diri. Tapi bagaimana kalau jelek tiada taraf? Kalau begitu aku ada adik kedua, berpenampilan bagus dan berbakat, Nona Zhu bisa mempertimbangkannya. Ucapan Ye Zun membuat Davison Su merah padam. Andri Zhu tertawa tanpa menjawab, lalu perlahan menjauh. Sepertinya wanita ini sama sekali tidak khawatir pelindung ini jebol dan hancur. Ujar Dayton Yin sambil mengerutkan alis. Sepertinya Ye Zun juga tidak khawatir. Davison Su agak tidak berdaya. Para murid yang asal-usulnya misterius ini seolah sedikit pun tidak cemas akan mati di sini. Selain mereka, pejuang yang lain mulai panik hingga hampir serangan jantung. Serangan di balik pelindung tidak berhenti, asap hitam juga sudah menyebar di lapangan, mereka sudah hampir putus asa. Ketua Sekte Qin sudah pergi sangat lama, kenapa orang kantor keamanan masih tidak ada yang datang? Iya, bukankah kantor keamanan khusus untuk membasmi penjahat menegakkan keadilan? Kenapa masih tidak muncul? Bisa jadi sudah sedang memecahkan mantra, hanya saja kita tidak tahu. Ada yang menghibur demikian. Mateo Fang yang di samping menggeleng. Ayah, yang mereka bilang itu tidak benar. Tanya Bella Fang. Kantor keamanan tidak akan datang. Mateo Fang menghela nafas. Kenapa? Bella Fang agak tercengang, karena yang ia pikirkan sama seperti pejuang lainnya. Mereka sama sekali tidak memahami kantor keamanan. Mateo Fang berkata, Bella, kamu harus ingat tanggung jawab kantor keamanan adalah melindungi orang biasa, bukan melindungi pejuang, dan yang hari ini terkurung di sini adalah pejuang semuanya. Coba kamu ingat-ingat, sebelumnya Jack Su hampir mengendalikan seluruh sekte di daerah bagian utara, apakah kantor keamanan beraksi? Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.